Nah, kadang-kadang saya juga jadi bingung ya. Saya kira itu terkait ijazah Pak Jokowi itu sudah selesai ya. Apalagi pada saat lalu Barreskrim sudah melakukan penyidikan terkait ijazah Pak Jokowi. Bahkan sudah melalui uji forensik dan lain sebagainya. Dan memutuskan ijazah Pak Jokowi itu identik, asli, dan kasus ditutup. Kurang lebih seperti itu. Saya kira itu sudah clear dan juga sudah jelas, masyarakat tidak mempertanyakan terkait isu ijazah dari Pak Jokowi. Apalagi saat ini juga Indonesia tengah banyak isu-isu ya, mulai dari penambangan Raja Empat terkait nikel, dan bahkan juga tiba-tiba ada pemindahan 4 pulau Aceh yang tiba-tiba masuk ke Sumatera Utara. Ternyata, wah, ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali terkait ijazah Pak Jokowi. Saya kadang-kadang sudah males ya, sangat males sekali untuk berkomentar terkait ijazah dari Pak Jokowi ini. Sangat malas sekali. Ya, tetapi memang pemberitaan saat ini sangat wow sekali dan sangat di luar nalar, di luar dugaan. Apalagi tim kuasa hukum dari Pak Jokowi mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukkan akan chaos. Kata-kata chaos ini ada apa? Apa yang sebenarnya ditutup-tutupi? Otomatis lah masyarakat curiga itu sangat mendasar sekali. Tetapi kalau kita pikir-pikir lagi, untuk apa juga mengoprek-ngoprek ijazah dari Pak Jokowi ini? Apalagi juga sudah menjadi mantan presiden. Menurut saya sudah tidak penting lagi. Bener apa kata Pak Mahfud MD pada saat lalu, misalkan ijazah Pak Jokowi palsu, itu pun juga tidak berpengaruh kepada setiap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pada saat menjabat sebagai presiden yang lalu. Entah ini ada apa ya, padahal isu-isu saat ini itu sangat ngeri-ngeri sedap ya, terkait pemindahan 4 pulau Aceh yang tiba-tiba masuk ke Sumut. Belum lagi ada penambangan di Raja Empat. Apakah itu juga pengalihan isu terkait ijazah dari Pak Jokowi? Kita juga tidak tahu. Yang jelas saat ini masih rame terkait tudingan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Apalagi ditambah dari pemberitaan Kompas ya, kubu Jokowi bisa chaos bila ijazah asli ditunjukkan ke publik. Apalagi dari pemberitaan di sini misalkan Betor, Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Ini dari Suara Nasional. Ini sangat ngeri-ngeri sedap sekali. Kalau misalkan terbukti ijazah Pak Jokowi benar-benar dibuat di Jalan Pramuka Salemba. Ya, tapi memang kita tunggu saja. Apalagi saya juga lebih senang membahas isu-isu terkait penambangan nikel yang bisa merusak ekosistem Raja Empat. Bayangkan Raja Empat itu juga surga terakhir, dijuluki surga terakhir. Kalau rusak juga seperti apa? Terkait ijazah asli atau palsu ini, menurut saya juga ya sangat penting sekali diungkap, tetapi tidak prioritas lah kalau menurut saya. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa beritanya ini. Ini kan sangat wow sekali loh ini. Kalau memang beneran dibuat di Jalan Pramuka Salemba, bahkan jalannya juga sudah diungkap ya. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengejutkan datang dari politisi senior PDIP. Wow, politisi senior PDIP loh. Jadi ini tidak main-main kalau menurut saya ya. Betor Suryadi yang menyebut bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Menurut Betor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Betor kepada wartawan pada 13 Juni. Lebih mengejutkan lagi, Betor mengungkapkan bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Wow, jadi oleh tim Jokowi sendiri. Pantas saja kader-kader PDIP tidak ada yang mengetahui, dan konon katanya Andi Wijayanto yang pernah lihat dokumen ijazah Pak Jokowi. Tetapi pastinya tidak akan sadar apakah betul ini ijazah asli atau palsu ya. Tim tersebut terdiri
terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto. Wow, ini sangat tahu detail ya, sangat tahu detail sekali terkait tim Jokowi yang langsung dibawa dari Solo dan lain sebagainya. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran, Jokowi ke KPUD DKI mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Peter. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Peter. Andi Wijayanto sendiri menurut Peter sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya. Betor menilai jika terbukti Universitas Gadjah Mada akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas Jokowi ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata Peter. Pernyataan ini tentu akan menjadi bola liar di tengah dinamika politik nasional. Jika benar, maka sejarah politik Indonesia bisa berubah drastis. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Andi Wijayanto, PDIP maupun mantan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apalagi ditambah dari pemberitaan di sini. Menurut saya, ya sangat ngeri-ngeri sedap sekali. Kuasa hukum Jokowi kalau ijazah asli ditunjukkan ke publik ini akan chaos. Wow, akan chaos. Ya, pada saat lalu juga Pak Jokowi itu menyebut ya, setidaknya yang menjadi dosen pembimbing itu adalah Pak Kasmujo. Ternyata Pak Kasmujo pada tahun 1980 hingga 1986 itu masih menjadi asisten dosen. Terus pada saat lalu juga rame dibicarakan ya terkait Rismon Sianipar tiba-tiba mengunjungi Pak Kasmujo. Dan bahkan Pak Kasmujo mengatakan bukan menjadi dosen pembimbing atau dosen akademik. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius sekali. Ada apa semua ini ya? Ditambah tim kuasa hukum kalau ijazah asli ditujukan ke publik ini akan terjadi chaos. Ini kan sangat tidak masuk akal sekali ya. Kuasa hukum Presiden ke-7 Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkapkan alasan mengapa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke depan publik. Dia menyebutkan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan chaos dan presiden buruk. Kalau sampai ditunjukkan, ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk, kata Yakub dalam konferensi pers pada 15 Juni. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos, ujarnya. Ya nggak begitulah, kalau misalkan benar-benar asli ya ditunjukkan saja. Kalau menurut saya sih, pastinya tidak akan membuat keributan, kegaduhan hingga saat ini. Pastinya akan meredam lah setidaknya isu-isu terkait ijazah asli atau palsu ya. Kalau menurut saya sih tidak akan terjadi chaos. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi. Kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi. Emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja. Ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa. Ya seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat penilainya seperti apa.